ada di tokonya bisa melayani pesanan online. Ini yang mengantarkannya itu adalah personil di toko semua. Tidak ada pengkhususan nama kurir gitu, nggak ada. Jadi semua yang ada di toko bisa bertindak sebagai yang mengantar pesanan konsumen ke alamat yang dituju. Ini bicara pasti, sakti dan rapi untuk toko online di standar Pilar People. Untuk People produk tadi komputer bisa checklist kebersihan toko, PVO, dan label expired. Jadi ini ada di daily atau di aktivitas personil toko setiap harinya melakukan kebersihan rak. Itu dipastikan produk betul-betul dijaga kualitasnya. Karena kan sistem online ini unpredictable ya Bapak Ibu. Online itu kan orang belanja unpredictable, betul ya? Nggak bisa diduga-duga, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Betul, Pak. Ya mungkin sampai jam 8 baru 1-2, tapi selang 10 menit semuanya online, semuanya check out, kita nggak tahu deh tuh. Jadi jangan sampai nanti pasti kirim ada satu SKM tapi penyok itu tetap dikirim karena nggak ada lagi. Itu nggak ada cerita itu. Kalau tadi saat aktivitas personil harian shift 1, shift 2, shift 3, kebersihan rak, kebersihan produk dilakukan setiap shift, rasanya sih kapanpun ada pesanan online harus dengan kualitas produk yang memang diminta sama si konsumen dengan kualitas yang baik, gitu ya. Kemudian poin kedua kita belajar terkait poin kedua di servis. Setelah kita tahu dasar pilar, definisi dan segala macam, disiplin ilmu dan apapun, strategi dan bagaimana implementasinya di servis fokus, kita bicara di poin kedua di materi servis terkait penampilan. Ini saya cepat saja. Yang terbaru, ya Bapak Ibu sudah ke toko Alfamart dengan desain yang seperti ini. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Jadi kalau saya sudah sedikit, ini seragam desain ke-7 Bapak Ibu. Kalau saya pertama kali dari Pramuniaga masuk ke Alfamart dulu tuh pertama tuh cuma baju kaos oblong daleman sama rompi warna biru. Itu dulu kita pakai seragam begitu. Awal-awal saya masuk ke Alfamart. Kayak tukang parkir aja pokoknya dulu tuh. Gak ada ciri khas. Baru setelah itu diganti dengan warna kuning, dominan kuning, seragam kuning semua. Tapi luntur. Nggak lama lagi diganti dengan warna kuning lagi dominan, dikasih blue dongker kanan kirinya, tapi belel, bahannya jelek. Baru di seragam keempat warna merah, tapi masih kaos biasa, merahnya merah terang banget gitu ya. Seragam kelima sudah pakai kaos yang polo, yang mirip keringat, polo di kanan kirinya tuh ada warna biru dongker. Terus yang keenam desain yang sebelum ini adalah yang logo bendera, yang tadi di video-video itu adalah yang keenam. Dan ini tepat di 18 Oktober kemarin 2025 kita launching seragam baru. Jadi ini baru launching. Di toko kalau masih ketemu seragam yang model bendera, ya nggak apa-apa. Karena memang masih dalam tahap pemenuhan. Tapi yang terbaru, ini untuk kru, ada logo, ada merah-merahnya di sebelah dada ya. Logo batik di dada. Ini untuk toko Beanspot standarnya ini. Sepatunya sekarang juga sudah mulai boleh warna putih. Seragam sudah dikeluarkan. Kalau dulu kita kaku sekali gitu ya, nggak fleksibel banget, baju harus dikeluarkan, sekarang boleh dikeluarkan. Apron dipakai saat bertugas di toko Beanspot yang ada kopinya. Ini untuk laki-laki sama, sudah boleh dikeluarkan seragamnya. Kemudian dengan desain kru adalah dengan warna batik di dada, itu kuning, orange, keemasan. Sepatu boleh hitam, boleh putih, tapi standarnya boleh yang senyaman mungkin untuk bergerak. Sementara untuk yang toko Beanspot ini standarnya. Kemudian pejabat tokonya ini. Jadi level COS dan ACOS-nya ini sudah pakai seragam yang desainnya berbeda, tidak ada lagi tanda di dadanya. Untuk logo batiknya nggak ada. Jadi ada strip kuningnya yang memang beda nih, strip kuning di bahu, kanan kiri ada. Jadi kalau ke toko ada pakai seragam ini berarti pejabat. Aman Bapak Ibu? Penampilan? Aman? Aman. Baik. Ini ketentuannya. Akan ada sanksi teguran jika tidak memenuhi standar penampilan, akan ditegur di lingkungan kerjanya. Korwil AM saat kunjungan ke toko ada ketidaksesuaian dengan standar, mereka akan menegur. Bisa jadi sampai surat peringatan pertama, kalau udah dikasih tahu, kunjungan berikutnya masih begitu aja bandel, tetap akan diperingatkan. Ada standar penampilan yang memang konteksnya mereka harus tetap gunakan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai SIP, dan personal toko tidak menggunakan standar penampilan, tidak boleh masuk ke area kasir. Ini kebanyakan
Shift 1 sudah buka baju dengan sendiri dengan baju bebas, tapi masuk-masuk ada kasir, itu nggak boleh. Akan terlihat oleh CCTV nanti di toko untuk bisa dilihat perilaku-perilaku dari teman-teman di toko. Ini sanksi terhadap penampilan. Poin ketiga adalah tentang komunikasi personal di toko. Standar komunikasinya kita pakai tatap senyum sapa. Ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar gitu ya. Kita harus menatap konsumennya senyum dan sapa. Kemudian ada standar yang memang harus diberikan konsumen saat memasuki dan keluar toko. Jadi saat konsumen datang ke toko harus dengan apa standar salamnya. Pas keluar toko juga bagaimana dengan standarnya. Saat konsumen masuk ke toko, saya minta tolong peragakan yang toko reguler untuk Ibu Soraya Abdul ada? Yang toko ini Bu, yang toko reguler. Ibu Soraya, Iya ya, hadir Pak. silakan coba. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Wah, oke, udah cocok jadi krunya Alfamart ini nanti Bu, jangan. Sudah. Ulang lagi Bu, sekali lagi Bu, yang semangat. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart dengan saya Oke. Ayah. Bisa saya bantu? Sip. Terima kasih Bu, sudah keren gitu ya. Minimal bisa kasih contoh buat anak-anak gitu nanti ya. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart gitu ya. Kemudian Ya. kalau tokonya Beanspot, makasih Bu Soraya. Kalau tokonya Beanspot minta diuji, nanti tolong dicoba Ibu Putri Nurjana ada? Tokonya Beanspot yang ini Bu? Siapa? Ya, coba Bu. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Silakan press kopi dan rotinya. Oke, terima kasih Bu. Sudah lantang suaranya, keren dan bulat begitu ya. Bulat suaranya itu ya. Dan itu sudah cocok jadi kru. Maksud jadi kru. Jangan jadi kru, jadi manajer ya. Amin. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Silakan fresh kopi dan rotinya. Itu untuk toko-toko yang ada Beanspotnya saja. Jadi ini memang harus dilakukan sebagai standar salam di Alfamart. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan apapun, jangan sibuk sama urusan sendiri masing-masing. Kalau ada konsumen masuk, harus tetap melakukan TSS. Tetap senyum sapa dengan salam yang standar. Terima kasih untuk yang sudah melakukan praktek Bu Putri tadi dan Bu Soraya. Kemudian untuk konsumen keluar. Konsumen keluarnya saya minta tembak saja ya. Ada Pak Muhasropi. Pak Muhasropi. Pak Muhasropi ada? Ya, Dir, siap. Oke, coba Pak yang reguler Pak. Ini. Terima kasih, senang melayani Anda. Silahkan datang kembali. Wah, keren. Kasih aplaus buat Pak Ropi. Kayaknya suaranya sudah mulai bulat juga itu ya. Siap, siap. Oke, nanti pas praktek juga begitu, ngeliatin teman-teman saat magang juga mereka akan melakukan hal itu. Kalau tidak, maka ditegur. Ayo, salamnya yang standar Siap, gitu siap, ya. siap, siap. Baik, terima kasih Pak Ropi. Kemudian yang Sama-sama. terakhir, boleh saya minta Pak Didi. Ada Pak Didi? Pak Didi boleh? Pak Didi SMK Negeri 2 Sukabumi? Ada? Tidak ada. Atau saya minta Pak Ardi Hardianto. Pak Ardi? Siap, Pak, siap. Oke, yang kedua Pak ini. Yang kedua ya, Pak. Ya. Terima kasih, silakan datang kembali. Oke, keren Pak. Enak benar suaranya. Jadi dikondisikan dengan personal konsumennya gitu ya. Tapi ini standar yang ada. Walaupun komunikasi kita bisa saja dengan komunikasi bahasa daerah masing-masing begitu ya. Mungkin Gorontalo punya ada bahasa daerah yang memang lebih dekat dengan konsumen. Di Karawang mungkin Sunda. Di Cianjur mungkin juga Sunda. Ya dikondisikan saja. Tapi ini standar Indonesia gitu ya. Standar Indonesia yang wajib minimal ada. Kalau pakai wilujeng, sumping dan segala macam juga jadi kaku sekali gitu ya. Tapi bahasa ini bahasa yang standar. Kalau percakapan mungkin nanti bisa jadi di mix dengan bahasa daerah masing-masing biar lebih dekat dengan konsumennya. Ini standar salam kita. Dan kemudian senyum-senyum itu dengan menggunakan smiling face dan smiling voice. Kalau mau dibilang rumus